Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Mita. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Ambar. Baik, Mbak Ambar, alamatnya di mana? Alamat saya di Jalan Negaria. Kalau saya boleh tahu, apa alasan Mbak Ambar datang ke sini? Saya udah kurang enak badan itu sekitar hampir mau 3 minggu. Badan saya lemes, terus saya diare, jadi bawaannya tuh lemas aja. Baik Mbak Ambar, berdasarkan yang Mbak Ambar sampaikan, kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi Mbak Ambar. Selama berbincang-bincang, saya harap Mbak Ambar bisa jujur dan terbuka mengenai kondisinya. Mungkin kita akan berbincang selama 10 menit. Apakah Mbak Ambar bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau begitu saya akan menutup pintu untuk menjaga privasi Mbak Ambar. Baik. Apakah Mbak Ambar sudah menikah? Belum. Apakah Mbak Ambar memiliki pasangan? Belum. Maaf sebelumnya ya Mbak Ambar, apakah Mbak Ambar pernah melakukan hubungan seksual? Tidak. Apakah Mbak Ambar pernah mengkonsumsi obat-obatan atau narkoba? Tidak juga nih. Apakah Mbak Ambar pernah menggunakan jarum suntik secara bergantian? Tidak. Apakah Mbak Ambar pernah melakukan transfusi darah? Iya, pernah nurse. Pernah. Kapan Mbak? Itu sekitar beberapa bulan lalu saya melakukan transfusi darah. Baik Mbak Ambar, berarti Mbak Ambar pernah melakukan transfusi darah beberapa bulan yang lalu. Itu sebanyak berapa kali Mbak? Baru 1 kali sih nurse. Baik, berarti baru 1 kali ya Mbak. Apa yang Mbak Ambar ketahui mengenai HIV/AIDS? Yang saya ketahui kalau HIV/AIDS itu pasti karena hubungan seksual. Iya, benar sekali dari apa yang Mbak Ambar sampaikan. Itu merupakan penyebab dari penularan HIV/AIDS. Bisa juga disebabkan melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik secara bergantian, menggunakan narkoba atau obat-obatan, serta seperti yang Mbak Ambar katakan tadi, melalui transfusi darah. Apakah Mbak Ambar pernah mendengar mitos mengenai HIV/AIDS di sekitar Mbak Ambar? Pernah, kalau misalnya orang itu terkena HIV, orang itu kayak nggak didekatin orang lagi karena kan misalnya dia banyak temannya. Terus setelah dia terkena HIV, ternyata temannya nggak mau lagi berdekatan sama dia. Terus juga di keluarganya itu kalau misalnya soal makan, mereka itu takut kalau misalnya satu ganti-gantian dengan misalnya dia yang terkena HIV itu. Baik, ternyata banyak sekali ya mitos yang Mbak Ambar dengar dari penularan HIV/AIDS, serta dampak dari orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Jika memiliki masalah, Mbak Ambar biasanya bercerita atau melampiaskan masalah tersebut kepada siapa Mbak? Karena saya orangnya tidak suka mengumbar kepada teman, jadi saya biasanya ceritanya kepada orang tua saya. Baik, apakah Mbak Ambar memiliki saudara? Saya memiliki saudara. Mbak Ambar apakah pernah bercerita dengan saudara-saudaranya? Pernah, sesekali aja. Baik, berarti Mbak Ambar memiliki dukungan dari keluarga ya Mbak Ambar? Iya. Berdasarkan kondisi Mbak Ambar saat ini, Mbak Ambar disarankan untuk melakukan tes HIV untuk mengetahui lebih dini atau awal apakah Mbak Ambar terinfeksi virus HIV. Untuk hasilnya, jika positif, Mbak Ambar dinyatakan terinfeksi virus HIV. Jadi, Mbak Ambar harus menyesuaikan dengan status Mbak Ambar. Mbak Ambar tidak boleh sembarangan untuk mencegah proses penularan HIV. Nah, jika hasilnya negatif, itu belum tentu Mbak Ambar dinyatakan tidak terinfeksi virus HIV. Bisa saja Mbak Ambar dalam proses jendela, yaitu Mbak Ambar di dalam tubuhnya sudah terdapat virus HIV, tetapi belum menimbulkan gejala-gejala. Nah, oleh karena itu Mbak Ambar disarankan untuk melakukan tes kembali 3-6 bulan berikutnya. Baik, berarti Mbak Ambar setuju ya melakukan tes HIV?
Iya, Nurse setuju. Baik Mbak Ambar, nanti prosesnya Mbak Ambar datang ke sini, kemudian Mbak Ambar akan saya antar ke laboratorium, kemudian dilakukan pengambilan darah. Untuk hasilnya akan keluar seminggu kemudian. Baik Mbak Ambar, ini ada inform konsen. Silakan Mbak Ambar baca, kemudian di bawahnya Mbak Ambar tanda tangan. Baik Mbak Ambar, kalau begitu saya akan mengisi dokumen data Mbak Ambar terlebih dahulu ya. Baik Mbak Ambar, seperti yang tadi saya katakan, hasilnya kan akan keluar seminggu lagi. Untuk pertemuan berikutnya Mbak Ambar ingin dilakukan pada hari apa? Hari Senin aja, Nurse. Baik, hari Senin ya. Baik, bagaimana perasaan Mbak Ambar setelah kita berbincang-bincang tadi? Perasaan saya sedikit lega karena sudah bisa bercerita dan sudah mendengarkan cerita saya dengan baik. Iya, terima kasih ya Mbak Ambar sudah bisa jujur dan terbuka mengenai kondisi Mbak Ambar pada saat ini. Baiklah Mbak Ambar, pada hari Senin kita akan melakukan pertemuan kembali untuk melihat hasil pemeriksaan tes HIV/AIDS Mbak Ambar. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Mbak Ambar. Iya, Nurse. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.